Bab 17, Konflik. Xiao Yan GG. Gadis muda itu dengan malu-malu berdiri di depan Xiao Yan sementara tangan putihnya yang halus berkibar di belakangnya. Dia sedikit condong ke depan dan matanya yang indah berbinar ke bulan sabit. Di wajahnya yang cantik ada dua lesung pipit. Mengalihkan pandangannya dari gulungan di depannya, Xiao Yan mengintip gadis muda di depannya dan kemudian mengalihkan pandangannya untuk memasukkan seluruh aula. Melihat tatapan tajam yang diarahkan padanya, dia tidak bisa menahan diri untuk mengatakan, "Gadis, aku tahu pesonamu cukup besar, tetapi kamu tidak perlu bagiku untuk membagikannya, bukan?" TL, gadis, yang digunakan oleh Xiao Yan bukanlah nama panggilan yang kejam, tetapi kata yang umum dan akrab bagi anggota keluarga perempuan yang lebih muda. Hehe, sambil tersenyum, Sun Er duduk di sebelah Xiao Yan dan dengan malas membentang ke belakang menyebabkan lekuk tubuhnya yang menawan terungkap oleh pakaian ketatnya. Secara acak mengambil gulungan dari rak buku, Sun Er menatap Xiao Yan sebelum bertanya. Xiao Yan GG sampai ke Duan Qi keempat. Mendengar itu, Xiao Wan yang diserap oleh gulungannya mendongak. Selama 10 Duan Qi pertama, Doqi tetap lemah dan hampir tidak terdeteksi. Kecuali jika seseorang secara aktif menggunakan Doqi atau monumen pemeriksaan digunakan, tidak mungkin untuk mengetahui apa yang dimiliki Duan Qi. Tapi beberapa saat yang lalu, Sun Er hanya menatap Xiao Yao selama beberapa detik dan menentukan apa yang sedang terjadi dengan Duan Qi. Sangat mengejutkan, gadis ini. Siapa dia? Teknik Dou yang baru saja dia gunakan dalam pertarungannya dengan Xiao Ning jelas merupakan teknik Dou berlevel tinggi dan jelas bukan yang dimiliki oleh klan Xiao. Berpikir tentang beberapa inkonsistensi dengan Sun Er, Xian Yan memiringkan kepalanya untuk melihat Sun yang tersenyum Er di sebelahnya. Mengangkat bahu, dia mengangguk. Duan keempat. Melihat Xiao Yan mengangguk, senyum di wajah Sun Er melebar dan dia berkata, "Ini terkait dengan pelatihanmu selama setengah bulan terakhir, kan?" Ya, sedikit mengangguk. Xiao Yan tidak menyangkalnya dan mengembalikan pandangannya ke gulungan sambil bertanya, "Bagaimana Anda punya waktu untuk keluar dan bersaing dengan seseorang?" "Saya bosan." Meniru mengangkat bahu Xiao Yan, Sun Er tersenyum sambil menunjukkan wajah sedih. Setelah terakhir kali, Xiao Yan GG belum datang untuk melihat Sun Er. "Apa kamu takut kalau Sun Er akan memaksamu mengembalikan uang?" Xiao Yan berhenti dan canggung tertawa. "Upacara kedewasaan akan diadakan tahun depan, jadi apakah Anda pikir saya punya waktu untuk tidak berlatih?" Mengangkat kepalanya dan melihat wajah sedih di Sun Er, ia dengan ringan menepuk kepala Sun Er dan berbisik, "Aku akan mencoba mencari waktu untuk bersama Sun Er mulai sekarang." Mendengar janji Xiao Yan, wajah kecil Sun Er santai. Tapi pembicaraannya dengan Xiao Yan telah membuat setiap orang di aula bermata merah pada Xiao Yan. Melihat mereka berdua di bawah rak buku, wajah Xiao Ning sangat jelek dan tangannya melengkung menjadi tinju sebelum bersantai dan kemudian menekuknya kembali. Menjadi cucu dari tetua atas klan, Xiao Ning selalu merasa bahwa dia istimewa. Menuju Sun Er, Xiao Ning sudah, dalam pikirannya sendiri, menetapkannya sebagai istrinya. Tentu saja itu sepihak, tapi melihat istrinya sedang bermain-main adalah orang lain membuat Xiao Ning sangat iri. Yang lebih penting, orang yang diganggu Sun Er adalah orang cacat klan. Saat amarah melonjak di matanya, Xiao Ning menghembuskan napas besar dan tersenyum tenang dan ramah. Menyesuaikan pakaiannya yang berantakan, dia berjalan menuju keduanya di bawah mata semua orang di aula. Di aula, para penonton dengan senang menyeringai ketika mereka melihat Xiao Ning berjalan menuju Sun Er dan Xiao Yan. Tentu saja, nyengir mereka tidak ditujukan pada Xiao Ning melainkan pada Xiao Yan yang tampaknya tidak tahu apa-apa. Menatap jalur Qi yang digambarkan pada gulungan itu, Xiao Yan menghafal titik-titik tekanan dan jalur Qi yang diperlukan untuk Shattering Rock Hand. Menghela nafas, alis Xiao Yan yang awalnya rileks berkerut. Dengan persepsi jiwa yang kuat, Xiao Yan bisa mengamati tindakan semua orang di aula, termasuk Xiao Ning yang berjalan ke arahnya. Gadis ini membawa banyak masalah. Menghela nafas, Xiao Yan menggulung gulungan itu di tangannya. "Hehe, Xiao Yan Biaodi, apakah kamu di sini untuk belajar teknik Dou? Apakah Anda memerlukan Biaoge saya untuk membantu Anda menemukan beberapa yang berlevel tinggi?" Untuk beberapa teknik,
Saya tidak berpikir bahwa Anda memiliki hak untuk mengaksesnya. Tersenyum di depan Xiao Yan, Xiao Ning berbicara dengan arogan. TL, Biao Di adalah versi muda dari Biao Ge yang merupakan kakak laki-laki yang bukan anggota keluarga dekat seseorang. Xiao Yan meletakkan gulungan itu kembali ke rak buku dan menggelengkan kepalanya. Terima kasih atas tawarannya, tapi aku tidak berpikir aku membutuhkannya sekarang. Biao Di hanya memiliki 3 Duan Qi sehingga akan sangat sulit untuk mempelajari teknik tingkat tinggi. Dengan ringan memijat dahinya, Xiao Ning tersenyum. Cemoohan dalam nadanya juga ditampilkan di wajahnya. Xiao Yan menghela nafas lagi. Xiao Ning sengaja mengejeknya. Sebuah lekukan kecil muncul di wajah Xiao Yan ketika dia berkata, "Saya tahu Anda mencoba mendapatkan perhatian Sun Er, tetapi saya harus mengatakan, Anda cukup kekanak-kanakan." Mendengar kata-kata Xiao Yan yang kejam, wajah Xiao Ning menjadi gelap. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Yan yang biasanya diam akan memiliki keberanian untuk melawannya. Dia mencibir dan berkata, "Sepertinya Xiao Yan Biao Di memiliki pendapat tentang saya. Bagaimana kalau kita menguji keterampilan kita? Ini akan membantu saya melihat seberapa banyak Biao Di telah meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Haruskah aku menguji kemampuanku melawanmu?" Menempatkan gulungannya, Sun Er melihat ke atas dengan dingin. Kelopak mata Xiao Ning melompat ketika dia melihat Sun Er berbicara untuk Xiao Yan. Dengan kecemburuannya yang semakin tinggi, Xiao Ning mengejek, "Apakah kamu hanya tahu untuk bersembunyi di belakang wanita? Mengapa kamu tidak berani mengatakan hal seperti itu 3 tahun lalu?" Xiao Yan berjingkat-jingkat untuk meraih gulungan lain, meniup debu di atasnya dan dengan tanpa emosi menjawab Xian Ning. Sejujurnya, penampilan Xiao Yan yang tanpa emosi dan santai, di mata orang-orang yang tidak terlalu ramah dengannya, membuat mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang tersangkut di dada mereka. Xiao Ning menggertakkan giginya bersama-sama, membuat suara jijik, tetapi meskipun dia marah, dia tidak berani menyakiti Xiao Yan karena tidak peduli seberapa mengerikan bakat Xiao Yan, dia masih putra pemimpin klan. Mengambil napas dalam-dalam, Xiao Ning menatap Xiao Yan dan dengan dingin berkata, "Xiao Yan, kamu tidak lagi jenius seperti kamu 3 tahun lalu. Kamu sekarang cacat. Anda tidak pantas mendapatkan Sun Er. Jika Anda seorang pria maka Anda akan pergi sekarang. Atau yang lain. Hehe, meskipun aku tidak bisa melawan kamu sekarang, tahun depan, ketika kamu melakukan upacara kedewasaan yang akan datang, kamu harus menerima tantangan oleh klan. Jika Anda tidak ingin menjadi orang cacat, saya sarankan Anda keluar dari sini sekarang dan bersembunyi di tempat terpencil yang terpencil di mana Anda akan menjalani sisa hidup Anda." Mendengar ancaman yang dibuat Xiao Ning, ujung mulut Xiao Yan melengkung ke atas dan dia memiringkan kepalanya untuk memeriksa Xiao Ning dengan tatapan aneh. Setelah itu, dia memutar matanya, mengambil gulungan itu dan berjalan keluar. Melihat gerakan Xiao Yan, Xiao Ning percaya bahwa Xiao Yan dengan enggan menyetujui kata-katanya, tetapi sebelum dia bisa merayakan kemenangannya, sebuah kalimat datang dari mulut Xiao Yan dan membuat wajah Xiao Ning menjadi hijau. "Baiklah, tahun depan cobalah untuk membuatku lumpuh."